Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial kali ini kita akan belajar dan mempelajari tentang dasar-dasar dari Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint tentunya sudah teman-teman ketahui ya, fungsi dan juga kegunaannya, bagaimana pengoperasian. Nah, di sini kita akan belajar untuk mengetahui basicnya dari awal tentang Microsoft PowerPoint ini. Yang pertama, dari PowerPoint itu sendiri merupakan salah satu program Office yang dari Microsoft yang berfungsi untuk membuat presentasi. Nah, dari namanya PowerPoint berarti kekuatan dari poin. Nah, di sini harus digarisbawahi bahwa penggunaan PowerPoint di sini sebenarnya membantu untuk pembuatan presentasi itu dengan menuliskan poin-poin yang ada. Jadi ada yang dituliskan atau dimasukkan ke dalam PowerPoint itu adalah poin-poin pentingnya sebagai pengingat ketika kita presentasi. Sehingga ketika kita presentasi itu sebenarnya bukan semua tulisan yang kita ingin presentasikan itu kita masukkan kemudian kita bacakan ketika presentasi. Akan tetapi hanya poin-poin pentingnya. Nah, poin penting tersebut yang dimasukkan kemudian akan menjadi pengingat apa saja yang akan kita mention dalam presentasi kita, sehingga itu akan lebih memudahkan kita dalam presentasi. Jadi konsepnya itu seperti itu. Sehingga PowerPoint ini tidak didesain dengan banyak space untuk banyak apa ya, banyak tulisan, tetapi memang hanya untuk poin-poin yang memang akan disampaikan sehingga tampilannya tidak terlalu lebar atau tidak terlalu banyak. Bisa dimasukkan dengan banyak tulisan ke dalam satu slide-nya. Sehingga sebenarnya kalau tulisan itu terlalu panjang juga akan membuat bosan audiens ketika mendengarkan presentasi kita. Bisa divisualisasikan dengan gambar, kemudian juga dengan warna-warna yang tepat. Nah, itu hanya poin-poin pentingnya saja, bukan keseluruhan. Oke, berbicara lebih lanjut lagi dengan PowerPoint di sini tentu sudah diketahui ya bahwa ini menjadi keluarga dari Microsoft Office. Ketika kita sudah bergantung atau kita sudah terbiasa dengan environment dari Microsoft, maka kita akan terus menggunakan produk-produknya. Nah, itu adalah salah satu strategi juga dari Microsoft dengan sudah mengakar bagi kita untuk terus menggunakan produk-produk dari Microsoft Office. Nah, kita makanya di sini kita akan menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, walaupun ada juga dari WPS, dari Google Presentation juga ada, tapi kita akan lebih familiar dengan ini. Kemudian menu-menu dalam Microsoft PowerPoint ada Home, Insert, Home ya untuk menu-menu awal untuk ada copy, paste dan sebagainya. Ada style, ada juga menu-menu dasar di Home, kemudian Insert itu untuk menyisipkan dari luar atau dari file-file lain di luar Microsoft PowerPoint. Kemudian desain ini terkait dengan tampilan template-nya, kemudian juga secara keseluruhan dari desain tampilannya. Kemudian transition ini terkait dengan transisi perpindahan dari slide ke slide. Kemudian animation ini adalah detail dari isinya. Misalkan tulisan home ini saya buat tampilnya blink, makanya itu bisa di setting di animation. Kalau transisi berarti perpindahan dari slide ini ke slide berikutnya atau slide sebelumnya. Kemudian slideshow itu untuk menampilkan secara full ya. Kemudian review dan juga view untuk kita bisa view untuk menampilkan dari PowerPoint-nya. Kemudian memulai PowerPoint di sini dibuka Microsoft PowerPoint, New Slide, kemudian juga ada beberapa menu seperti title slide itu hanya untuk judul, title and content itu berisi deskripsi dan juga judulnya. Dua konten itu berarti ada dua di dalam satu slide atau juga bisa pakai comparison, juga title only dan sebagainya. Ada content with caption ataupun picture with caption. Kemudian kita bisa pilih juga desainnya di sini. Desainnya ada template ya. Template bawaan dari Microsoft PowerPoint itu sebenarnya ada beberapa, tetapi ketika teman-teman merasa itu masih terlalu umum atau kurang
begitu representatif, bisa dicari template itu banyak di luar. Nanti ada saya beberapa berikan referensi untuk mencari template dari website-website yang memang menyediakan template-template yang menarik bagi presentasi yang akan dibuat. Kemudian juga di sini bisa mulai menuliskan judul pada title dan juga isikan isi dari konten tersebut, sehingga nanti ketika kesesuaian itu bisa maksudnya tema yang diangkat itu sesuai dengan tema yang desain yang kita gunakan. Dan juga ingat, itu poinnya kembali lagi tadi ya ke poin-poin penting, bukan seluruh isi materi yang panjang. Jadi kita bisa memulai itu dengan memilih desainnya terlebih dahulu, kemudian juga menuliskan judul atau subjudul, dan juga kita mulai mengisikan poin-poin yang ada di dalam PowerPoint. Selanjutnya adalah memberikan animasi pada teks dan juga objek. Nah, di sini contohnya kita buat tulisan seperti ini. Contoh tulisan konten. Saya buat di sini contoh tulisan konten, kemudian kita blok. Kemudian kita pilih animation di tab animation. Baru kita pilih misalkan appear atau fade atau split dan sebagainya. Ini kita bisa preview terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Jadi nanti akan muncul di PowerPoint-nya seperti apa untuk penggunaan tersebut. Kemudian pada objek juga dapat berupa gambar, tabel, dan sebagainya. Contohnya seperti ini, di insert table, kemudian ini ya, ada gambar tabel di sini. Kemudian kita bisa masukkan kolom dan juga barisnya, sehingga terbentuk sebuah table seperti ini. Kemudian diberikan nih animasi di table tersebut yang sudah dibuat. Tinggal kita pilih animasinya lagi, kita blok tabelnya tadi, kita pilih misalkan pakai appear atau spin atau wipe dan sebagainya. Mencetak dokumen juga bisa dilakukan di PowerPoint. Kita pilih file, kemudian kita pilih print, dan print yang digunakan adalah pada kolom printer. Kita print, kemudian di sini kita pilih misalkan nama printernya apa. Kalau ini berarti dia akan dicetak dalam, atau bukan mencetak ya sebenarnya, mengekspor dalam bentuk PDF. Di sini ada copies ini berarti berapa kali gitu, atau dalam sekali cetak itu berapa lembar gitu ya. Ya istilahnya berapa eksemplar lah ya untuk kopinya. Kemudian juga dari cetak dokumen ini bisa disesuaikan, misalkan ya, all slide itu berarti semuanya, untuk semua slide yang ada di PowerPoint tersebut. Current slide itu berarti dia cuma satu slide ini, misalkan ini yang kita print. Ya udah, berarti cuma slide mencetak dokumen ini. Kalau all slide berarti dari awal tadi sampai akhir dokumen nanti. Kalau current slide untuk slide terakhir yang aktif. Ini ya, current slide ya. Slide selection itu slide tertentu. Custom range itu kita bisa mengcustom misalkan dari halaman 1 ke halaman 4, atau halaman 1 sampai halaman 2, halaman 1 sampai halaman 5, atau halaman 5 sampai halaman 7, itu bisa. Misalkan seperti itu. Itu bisa pakai custom range, jadi spesifik slide untuk di print. Dari layoutnya, ada juga di sini full page slide, note page, outline, dan sebagainya. Dan juga handouts-nya ada dari 1 slide, 2 slide, 3 slide. Maksudnya di sini adalah ketika kita mencetak itu kita bisa sesuaikan. Ketika kita pengen misalkan hemat dalam kertasnya atau pencetakannya, kita bisa satu halaman atau satu kertas itu bisa memuat 1 slide saja, biasa, atau 2 slide, atau 3 slide, atau 4 slide horizontal, atau 4 slide vertikal, atau 6 slide horizontal dan vertikal. Dan terakhir ada opsi 9 slide horizontal maupun vertikal. Jadi seperti itu. Sehingga nanti kita bisa menyesuaikan. Tetapi ketika banyak memang nanti akan menjadi kecil-kecil slide-nya. Misalkan yang di 9 slide ini ya, akan menjadi 9 bagian. 6 ya menjadi 6 bagian. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, saya mention di awal bahwa ada template yang bisa digunakan teman-teman di luar desain atau template yang
sudah disediakan default dari PowerPoint. Banyak penyedia layanannya seperti FPT, thebook.com, canva.com, slidescarnival.com. Ini adalah website-website yang menyediakan desain dan juga template PowerPoint untuk atau yang memiliki desain yang berbeda gitu dari desain-desain yang sudah ada bawaan dari PowerPoint. Misalkan ya dari FPT bisa diakses di fppt.com. Nanti teman-teman bisa mengakses atau membuka, ada banyak sekali, baik itu yang free template maupun yang berbayar. Jadi yang berbayar memang punya quality yang lebih bagus gitu, lebih bagus daripada yang free. Tetapi ketika memang yang diakses itu yang free juga ada. Ataupun di Slides Carnival ini juga bagus untuk desain-desain dari template-nya ada disesuaikan, misalkan mau membuat presentasi terkait bisnis itu ada sendiri, ataupun terkait teknologi itu juga ada sendiri, biasanya dibagi dalam kategori-kategori. Ataupun di sini juga sudah ada by color, yang suka background belakangnya itu putih juga ada yang biru juga banyak tuh, misalkan seperti itu. Atau yang simple, atau yang untuk startup, atau yang elegan, dan ini banyak kategori yang mereka sediakan di dalam websitenya. Selanjutnya, thebook.com ini juga menyediakan beberapa, namun di sini memang agak sedikit stoknya tidak terlalu banyak, tidak seperti di FPT ataupun di Slides Carnival. Ataupun di Canva ini juga bisa teman-teman. Tetapi ketika di Canva ini teman-teman tidak bisa mendownload seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau di Slides Carnival dan sebagainya, template-nya bisa di-download. Kalau di Canva, teman-teman harus mengedit, kemudian mendownloadnya itu sudah dalam berbentuk PDF. Jadi ketika mau mengedit harus online dan login ke Canva-nya. Login ke Canva, melakukan editing PowerPoint, kemudian baru di-download sebagai PDF atau PNG. Jadi bentuk image ataupun bentuk PDF. Baru bisa kita download dan kita dapatkan filenya, tapi kita tidak dapat file PowerPoint-nya. Oke, seperti itu untuk tutorial kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana memulai dan juga menggunakan Microsoft PowerPoint. Saya akhiri tutorial ini sampai di sini. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.